As-salatu ala nabi wassalamu ala rasul wal anbiya'il mursalin kulluhum mukramun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Sahabat LC yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam rubrik biografi kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau di dalam rubrik sirah nabawiyah. Insyaallah taala kita lanjutkan kembali pembahasan kita seputar periode dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti yang kita jelaskan pada pertemuan yang lalu memasuki periode dakwah sirriyah, yaitu dakwah secara sembunyi-sembunyi, lebih memprioritaskan orang-orang terdekat untuk disampaikan dakwah kepada mereka. Kenapa demikian? Dikarenakan ketika itu kaum ataupun orang-orang yang berada di sekitar Nabi, masyarakat yang meliputi Nabi Muhammad SAW adalah masyarakat yang sangat pekat sekali dengan kejahiliahan, yang mereka pasti akan bereaksi keras, bahkan bisa berpotensi untuk menghancurkan dakwah Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menuntun beliau untuk memulai dakwah di pertama kali adalah dengan cara sembunyi-sembunyi atau dakwah secara rahasia. Nah, kita sudah membahas juga pada pertemuan yang lalu kriteria orang-orang yang akan diseru, akan diajak, akan dihimbau mereka itu untuk masuk Islam. Bahwa mereka ini terdiri dari dua kriteria. Yang pertama adalah mereka yang diseru oleh Nabi Muhammad SAW memiliki karakter mulia, sifat yang mulia, mencintai keadilan, mencintai kejujuran, mencintai sikap-sikap akhlak yang terpuji, seperti jujur, amanah, berani, ya. Kemudian juga tidak menyukai kezaliman, tidak menyukai kemunafikan. Nah, inilah yang dipilih oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu orang-orang yang memang sejak awal mereka ini tidak menyukai kezaliman, tidak menyukai kemunafikan, ya. Dan mereka objektif terhadap suatu kebenaran. Dengan kata lain, bahwa mereka, fitrah mereka, akal mereka terjaga dari hal-hal yang membuat akal mereka tertutup. Ya, sampai Nabi Muhammad SAW mengatakan, hiyarukum fil jahiliyah, hiyarukum fil Islam. Yang terbaik, orang-orang yang terbaik, berakhlak mulia, orang-orang yang mencintai keadilan, mencintai keberanian, keperwiraan, kejujuran. Di zaman jahiliyah, mereka ketika masuk Islam, maka mereka juga akan menjadi bagian dari orang-orang yang terbaik kalau mereka masuk Islam. Ya, ini kriteria yang pertama. Kriteria yang kedua adalah dari generasi muda. Nah, yang diseru adalah mereka yang belum terpengaruh terlalu dalam dengan kebudayaan-kebudayaan, dengan akidah-akidah jahiliyah. Nah, karena kalau sudah terpengaruh sangat dalam di dalam akidah, kebudayaan atau kebiasaan-kebiasaan buruk jahiliyah, tentu akan lebih sulit untuk melepaskannya. Maka Nabi pilih generasi muda yang seandainya mereka pun terpengaruh jahiliyah, belum terlalu lekat, belum terlalu dalam. Ya. Dan juga orang-orang baru atau orang-orang muda, orang-orang yang berusia muda, mereka lebih cenderung menerima sesuatu, ya, atau ajaran baru ketimbang orang yang lama yang mereka mungkin sudah merasa tenang, tidak mau berubah, ya. Dan kita tahu semangat perubahan itu memang selalu ada dari generasi muda. Mereka selalu menginginkan yang lebih baik. Mereka tidak ragu untuk meninggalkan sesuatu yang lama jika itu dirasa, ya, tidak lebih baik daripada yang baru. Dan mereka akan respon, mereka akan menerima sesuatu yang baru jika dirasa itu jauh lebih baik dibandingkan dengan yang lama. Ya. Nah, yang ketiga, generasi muda itu adalah generasi idealis. Mereka siap memperjuangkan sesuatu yang mereka anggap sebagai sebuah kebenaran
dan mereka rela berkorban untuk itu. Dan di masa-masa yang akan datang ketika Islam menghadapi ujian, itu banyak di antara para sahabat itu generasi muda yang mereka rela untuk meninggalkan posisi nyaman mereka. Bahkan digantikan dengan penderitaan demi mempertahankan kebenaran. Ya, dua kriteria ini, yang pertama adalah orang-orang yang terbaik di dalam bidang akhlak, ya, mencintai kemuliaan, mencintai kejujuran, mencintai akal sehat, ya, dan yang kedua adalah dari golongan generasi muda. Nah, mereka inilah yang diajak oleh Nabi Muhammad SAW. Insyaallah ta'ala pada kesempatan kali ini kita ceritakan beberapa orang di antara mereka yang diajak oleh Nabi Muhammad SAW dan menerima ajakan Rasulullah. Perlu diketahui bahwa Nabi Muhammad SAW karena targetnya terbatas, kriterianya ketat, ya, dipastikan dulu bahwa orang ini memang memenuhi dua syarat itu. Maka hasilnya adalah luar biasa. Kebanyakan mereka yang ditawarkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk masuk Islam, mereka menerimanya dengan lapang dada. Siapa saja? Ya jelas, yang pertama adalah istri beliau sendiri, ya, yaitu Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha. Ya, kita sudah lihat atau sudah kita jelaskan sedikit profil dari Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha, bahwa beliau adalah wanita salihah, wanita yang terbaik yang pernah ada di muka bumi. Salah satu wanita terbaik yang pernah ada di muka bumi. Yang beliau, ya, itu sejak awal, yaitu ketika menikah dengan Nabi Muhammad SAW sampai beliau wafat, yaitu sampai Khadijah wafat, ya, itu menggunakan sumber daya ataupun apa yang ada di sisinya untuk membantu Nabi Muhammad SAW. Di masa-masa Islam dan kemudian ketika Islam, ya, Rasulullah SAW dan para sahabatnya menghadapi ujian-ujian yang luar biasa, Khadijah tetap berada di samping Nabi, memberikan support secara batin, ya, maupun secara sumber daya yang dia miliki, yaitu kekayaan-kekayaan yang dia miliki dipergunakan untuk dakwah, untuk khidmat kepada Islam, ya. Dan Khadijah bintu Khuwailid ini adalah, kalau bisa dikatakan, dia adalah manusia yang pertama kali beriman kepada Islam, ya, kepada Allah dan Rasulnya, ya, setelah didakwahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu Khadijah memiliki posisi tersendiri di hati Rasulullah SAW. Nabi tidak pernah menikah, ya, dengan wanita lain ketika Khadijah hidup, ya. Dan Khadijah ini walaupun sudah lama meninggal dunia, itu selalu dikenang oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi sering menyebutnya, Nabi selalu menjalin hubungan baik dengan teman maupun kerabat atau keluarga dari Khadijah bintu Khuwailid. Khadijah ditawarkan Islam dan tanpa ragu masuk Islam, ya. Nah, ini yang pertama, ya, sosok yang pertama Khadijah. Kemudian sosok yang kedua adalah Waraqah bin Naufal. Kita tahu dan kita sudah jelaskan bahwa Waraqah ini termasuk ahlul kitab. Dia banyak membaca kitab-kitab samawi, baik itu Injil maupun Taurat, ya. Dan dia adalah sedikit dari orang yang tidak pernah melakukan kebudayaan ataupun akidah-akidah jahiliyah seperti menyembah berhala, ya, percaya kepada dukun-dukun, dia tidak. Bahkan dia juga tidak melakukan akhlak-akhlak buruk jahiliyah seperti perzinahan atau minum khamr atau apapun, ya. Dan dari bacaan dia terhadap kitab-kitab samawi, dia tahu bahwa akan ada seorang rasul yang akan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi rasul yang terakhir. Maka ketika Nabi Muhammad SAW diantar oleh istrinya Khadijah bintu Khuwailid yang merupakan sepupu atau keponakan dari Waraqah bin Naufal, ya, maka Waraqah bin Naufal langsung tahu bahwa makhluk asing yang datang kepada Nabi Muhammad SAW mentalqinkan beberapa kalimat yang Nabi SAW sendiri kaget, terkejut, shock, ya, yaitu Quran surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, dan seterusnya. Itu ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan beliau dengan diturunkannya wahyu berarti beliau adalah nabi, ya. Dan makhluk yang mendatangi Nabi Muhammad SAW itu adalah malaikat Jibril. Dengan kata lain, bahwa Waraqah bin Naufal meyakini
itu adalah Jibril, itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, dan beliau adalah nabi, dan dia beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang betul ya bahwa Waraqah bin Naufal tidak ikut bersama Nabi ketika orang-orang Quraisy itu mengintimidasi, memberikan tekanan fisik kepada beliau. Ya. Tidak menghadapi ujian. Ya gimana menghadapi ujian? Waraqah bin Naufal meninggal dunia beberapa hari atau beberapa saat yang dekat dengan turunnya wahyu yang pertama. Ya. Dan dari mana kita tahu keimanan dari Waraqah bin Naufal? Dari apa yang dikatakannya. Ya. Ketika dia bilang kepada Nabi Muhammad SAW, itu adalah Jibril membawa wahyu dan engkau adalah seorang nabi. Ya. Maka ketika itu Waraqah bin Naufal mengatakan, laitani akuna hayyan id yukhrijuka qaumuka. Seandainya aku itu masih hidup, ya, ketika kaummu mengusirmu, niscaya aku akan menolongmu. Ya, aku akan menolongmu. Gitu ya. Ini menunjukkan keimanan daripada Waraqah bin Naufal. Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW melarang orang, ya, atau sahabat atau siapapun, ya, mencela Waraqah bin Naufal karena dia termasuk orang yang pertama kali beriman kepada risalah Nabi Muhammad SAW. Nah, Nabi Muhammad SAW mengatakan, la tasubbu Waraqah ibn Naufal fa inni ra'aitu lahu jannah au jannatain. Jangan pernah kalian mencela Waraqah bin Naufal, karena sesungguhnya aku melihat dia di surga itu memiliki satu sayap atau dua sayap. Nah, ini as-sabiqunal awwalun yang kedua, Waraqah bin Naufal. Yang ketiga adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an adalah teman sebaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hubungannya baik dengan Nabi dari sejak beliau kecil. Ya, dikatakan bahwa selisih umur antara Abu Bakar dengan Rasulullah SAW itu hanya 2 tahun. Jadi ketika beliau diutus oleh Allah usianya 40 tahun, maka Abu Bakar berusia 38 tahun. Ya, masih sangat muda. Ya, kalau saya saja sekarang usianya 40, ya misalkan, ya, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an lebih muda. Ya, lebih muda dari Rasulullah SAW 2 tahun. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, gitu, sahabat dekat. Nah, ketika tadi Nabi Muhammad SAW menentukan kriteria, maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an ini memiliki 2 kriteria tersebut. Yang pertama adalah bahwa dia adalah seorang yang mulia, memiliki akhlak yang bagus, dan yang kedua dia masih muda. Ya, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sejak kecil, ya, tidak pernah dia sujud kepada berhala. Tidak pernah mempraktekkan ritual-ritual, memuji, memuja berhala-berhala yang ketika itu adalah agama mayoritas di tengah-tengah masyarakat Quraisy. Dia tidak pernah mendatangi dukun, tidak pernah minum khamar, tidak pernah berjudi, ya, tidak pernah berzina. Gitu ya. Dan mereka adalah 2 sahabat karib, ya, yang sangat menjunjung akhlak mulia. Gitu ya. Dan Nabi Muhammad SAW tanpa ragu ketika beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang pertama, termasuk yang pertama kali itu ya ditawarkan Islam itu adalah Abu Bakar. Dan Abu Bakar tanpa memikirkan, ya, dengan ngejelimet dia langsung masuk Islam. Tidak menunda-nunda juga. Ya, sampai Nabi mengatakan, ma aradtul islama ala ahadin illa kanat lahu kabwa illa Abu Bakrin fa innahu la yatala'sam fi qawlihi. Tidaklah aku menawarkan Islam kepada seseorang kecuali pasti mereka itu merasa ragu-ragu. Ya, kecuali Abu Bakar. Ya. Karena sesungguhnya Abu Bakar itu tidak terbata-bata, tidak ragu-ragu, ya, di dalam perkataannya, yaitu ketika dia masuk Islam mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya, dia tanpa ragu. Dan kelak Abu Bakar itu kemudian dijuluki As-Siddiq, ya, yaitu sahabat yang banyak membenarkan keyakinannya luar biasa kepada Nabi Muhammad SAW.
Apapun yang dikatakan oleh Nabi, Abu Bakar membenarkannya, percaya. Ya. Ada sebuah cerita bahwa pada suatu hari Nabi Muhammad SAW bersabda kepada sahabat ataupun kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Wa bainama rajulun yasuku baqaraqatan qad hammala 'alaiha faltafat ilaihi fakallamathu faqalat inni lam ukhlaq lihada walakin khuliqtu lil hars. Ya. Suatu ketika ada seseorang membawa seekor sapi untuk membawa barang di atasnya. Jadi alat transportasi, ya, membawa barang gitu kan. Maka tiba-tiba sapi itu menoleh ke orang tersebut lantas berkata kepadanya, sesungguhnya aku tidak diciptakan untuk ini atau apa? Untuk mengangkut barang dan perjalanan yang jauh. Ya, sesungguhnya aku diciptakan untuk pertanian, untuk membajak sawah dan yang lainnya. Ya. Mendengar itu orang-orang tersebut mengatakan, orang-orang yang ada di sekitar Nabi mengatakan, subhanallah, apakah benar seekor sapi itu berbicara? Ya. Kemudian Nabi SAW itu kemudian berkata, fa inni umina bidzalika wa Abu Bakrin wa Umar bin Khattab. Wa Umar bin Khattab. Ya, akan tetapi sungguh aku meyakininya dan demikian juga Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Gitu ya. Jadi keimanan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu kepada Rasulullah SAW itu sangat luar biasa. Dan kemudian kalau kita berbicara tentang Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, maka kita akan berbicara tentang jasa-jasanya yang luar biasa di dalam Islam. Ya, semasa Nabi Muhammad SAW hidup maupun sesudah wafatnya beliau. Ya, baik di periode pertama yaitu keadaan ketika berada di Makkah maupun juga saat berada di Madinah. Di periode dakwah Syria maupun di periode dakwah Jahriyah. Ya, semuanya itu sangat-sangat ada peran yang luar biasa dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, di era dakwah Syria atau dakwah secara rahasia, secara sembunyi-sembunyi ini, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, ketika dia mendapatkan hidayah Islam, dia tidak merasa dirinya cukup saja, dirinya saja yang beriman, yang lain ya masa bodoh, enggak ya. Bahkan dia ajak orang lain, teman dekatnya untuk masuk Islam. Tentu dengan memenuhi kriteria syarat yang seperti ya pada diri atau pada yang apa yang digariskan oleh Nabi. Ya, orang yang mulia dan juga masih generasi muda. Ya, maka Abu Bakar pun langsung mendakwahi teman-temannya dan masya Allah, ya setelah didakwahi oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, teman-temannya banyak masuk Islam. Dan bahkan di antara mereka ini, ya bukan hanya orang biasa, tapi mereka ini juga adalah kalangan orang-orang yang mulia. Ya, orang-orang yang nanti dalam sejarah Islam dicatat mereka ini adalah pentolan-pentolan tokoh utama Islam. Ya, siapa saja yang masuk Islam melalui tangan Abu Bakar Siddiq, melalui sosok Abu Bakar Siddiq ini, di antara mereka adalah Utsman bin Affan. Ya, ada lagi sahabat Zubair bin Awam, ada lagi sahabat Abdurrahman bin Auf, ada lagi sosok Sa'ad bin Abi Waqqas, dan ada Talhah bin Ubaidillah. 5 orang ini, Utsman, Zubair, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka ini dikenal nanti sebagai 5 orang ya di antara 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Luar biasa. Ya. Ini melalui Abu Bakar. Dan masih banyak lagi orang-orang yang masuk Islam melalui tangan Abu Bakar As-Siddiq. Nah, mungkin kita bertanya, kok bisa Abu Bakar seefektif itu dalam berdakwah? Ya, kenapa orang kemudian tertarik ya mengikuti ajakan Abu Bakar As-Siddiq untuk masuk Islam? Gitu ya. Dikatakan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an sejak zaman dahulu ya, ini dikenal sebagai orang yang memiliki akhlak yang mulia. Ya, dia terkenal sebagai orang yang suka membantu. Ya, dia terkenal sebagai orang yang suka memberi makan kepada orang miskin. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an juga
terkenal sebagai orang yang berilmu. Ya, katakan bahwa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an ini sangat hafal dengan peperangan-peperangan yang terjadi di zaman jahiliyah, kisah-kisahnya. Ya. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an juga menguasai ilmu tentang nasab seseorang atau ilmu gen seseorang, ya, genealogi gitu. Jadi kalau ada seseorang dia menyebutkan nama dirinya dan nama bapaknya, maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an bisa menyebutkan kakek-kakek mereka, kakek-kakek dia. Ya. Nah, dan ketika itu dan sampai sekarang, ya, orang-orang Arab itu memang mereka sangat menjaga nasab keturunan. Ya, mereka hafal, ya, siapa kakek mereka, siapa buyut mereka dan ke atasnya, ya, dan siapa saudara-saudara mereka karena hubungan-hubungan itu. Gitu ya. Dan orang tertarik dengan itu. Maka orang itu setiap hari datang ke rumah Abu Bakar baik untuk, ya, berinteraksi dengan dia. Kan senang kita kalau misalkan kita ini berinteraksi gitu kan, ngobrol dengan orang yang berakhlak mulia dan juga orang yang alim, ya. Sehingga akhirnya rumah itu penuh dengan tamu-tamu yang datang. Dan yang ketiga, Abu Bakar juga adalah seorang pedagang yang ulung, ya. Dikatakan dalam satu riwayat bahwa Abu Bakar As-Siddiq ini pedagang emas. Ya, ini kan komoditas yang berharga, ya, dimanapun, ya, emas ini berharga. Dia sering menjajakan barang dagangannya atau belanja ke negeri-negeri yang jauh, baik ke Syam, ke Yaman atau daerah-daerah yang lainnya. Nah, tiga hal ini, ya, dia memiliki akhlak yang mulia, dia seorang yang berilmu, dan dia seorang pedagang yang sukses. Ya, ini menjadikan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an dicintai oleh banyak orang, dan ketika dia mendakwahkan Islam kepada orang-orang tersebut, mereka pun dengan mudah masuk Islam. Gitu, ya. Nah, ini, ya, sosok Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Kemudian siapa lagi yang masuk Islam di periode awal ini atau di dakwah sirriyah ini, ya? Yang masuk Islam selanjutnya adalah Ali bin Abi Thalib. Ya, Ali bin Abi Thalib sejak kecil tinggal bersama dengan Nabi Muhammad SAW dan Khadijah. Ya, kenapa tinggal bersama dengan Nabi? Karena ayahanda dari Ali bin Abi Thalib yaitu Abu Thalib. Ya, dan itu Abu Thalib kita tahu adalah paman Rasulullah SAW yang mengasuh, yang melindungi Nabi Muhammad SAW sejak beliau usia 8 tahun. Ya, dan Nabi Muhammad SAW ingin membalas jasa dari Abu Thalib. Maka ketika beliau sudah berumah tangga, ya, sudah memiliki kekayaan setelah menikah dengan Khadijah, maka kemudian Ali bin Abi Thalib diminta oleh Nabi untuk tinggal demi meringankan beban daripada ayahnya. Karena Abu Thalib ini, ya, walaupun dia sangat disegani oleh kaumnya, ya, dia dihormati sebagai pemimpin orang-orang Quraisy, tapi memiliki anak yang banyak. Sehingga perlu biaya yang tidak sedikit. Maka Nabi ingin meringankan itu. Maka sejak kecil Ali bin Abi Thalib ini diajak oleh Nabi Muhammad SAW tinggal. Nah, ketika Nabi Muhammad SAW itu menerima wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala dan beliau mulai mengajak orang-orang yang terdekat di sisi beliau, salah satu yang diajak masuk Islam itu Ali bin Abi Thalib. Dan ketika itu Ali berusia masih sangat muda. Satu riwayat mengatakan 7 tahun, ya, ada yang lagi mengatakan riwayat 10 tahun. Intinya sangat muda. Ya, interaksi Nabi Muhammad SAW dengan Ali bin Abi Thalib begitu dekat karena mereka tinggal satu rumah. Di situ Ali bin Abi Thalib, ya, bisa melihat akhlak Nabi yang sangat mulia, bahwa beliau adalah sosok orang yang jujur, yang tidak mungkin berdusta, yang jauh sekali dari kata berbohong, ya. Ya, kemudian dijelaskan bahwa beliau menerima risalah, menerima kenabian, menerima wahyu, dan beliau adalah nabi dari umat ini, dan diminta kepada Ali untuk beriman. Maka tanpa ragu Ali bin Abi Thalib pun masuk Islam. Ya, gitu. Nah, kemudian sosok lainnya siapa? Yaitu, nah, ini adalah masih berada di rumah Nabi Muhammad SAW, yaitu Zaid bin Harisah. Ya, Zaid bin Harisah ini adalah seorang budak, ya, seorang budak yang dimiliki keluarga Nabi Muhammad SAW. Lebih tepatnya bahwa Zaid bin Harisah ini adalah budaknya Khadijah bintu Khuwailid, ya, yang kemudian dihadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Lantas Nabi memerdekakannya dan menganggap
Zaid bin Harisah ini seperti anaknya sendiri. Ya, saking dekatnya antara Nabi dengan Zaid bin Harisah ini sampai-sampai orang-orang Arab ketika itu, orang-orang Quraisy itu bilang nama dari Zaid ini adalah Zaid ibnu Muhammad. Zaid putranya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu ya, dan Nabi tidak ada masalah sampai kemudian Allah melarang seseorang ya menamakan dirinya dengan bukan bapaknya. Jadi misalkan harusnya yang namanya Harisah ya harus Zaid bin Harisah, nggak boleh Zaid ibnu Muhammad, karena walaupun Nabi menganggapnya seperti anak sendiri, hakikatnya dia bukanlah putra atau anak dari Rasulullah. Gitu ya, sangat dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Gitu ya, dikatakan bahwa Zaid bin Harisah ini dia menjadi budak dari keluarga Khadijah itu karena dulu sempat terpisah dengan bapaknya. Ya, mungkin zaman dahulu suku-suku itu kan sering berperang. Ya, kalau misalkan satu suku itu kalah perang, maka otomatis tuh ya anak-anak, wanita, bahkan laki-laki dewasanya itu menjadi budak. Ya, termasuk Zaid bin Harisah ini mungkin sukunya kalah perang dan dia berpisah dengan bapaknya. Bapaknya selamat, dia sendiri nggak selamat. Ya, akhirnya kemudian dia jadi budak. Ya, jadi budak. Gitu. Ada di rumah Khadijah, kemudian di rumah Nabi Muhammad SAW. Nah, ketika dia sudah dewasa, sudah ada di rumah Nabi Muhammad SAW, ternyata bapaknya datang, yaitu Al Harisah itu datang, ya, meminta kepada Nabi Muhammad SAW agar Zaid itu dikembalikan, ya, ke rumahnya atau kepada bapaknya. Kata Nabi Muhammad SAW, saya terserah Zaid. Kalau Zaid mau balik ke bapak kandungnya silahkan. Kalau Zaid mau tinggal bersama saya silahkan juga. Ya, semua terserah Zaid. Dan kemudian Zaid bin Harisah memutuskan untuk bersama dengan Nabi. Ya, karena ini adalah Nabi, ini adalah orang yang sangat mulia dan Zaid gak mau berpisah. Gitu ya. Dan ketika ditawarkan Islam, sama seperti Ali bin Abi Thalib, sama seperti Khadijah, tanpa ragu sedikit pun Zaid bin Harisah ini kemudian masuk Islam. Ya. Kemudian sosok-sosok lainnya adalah tentu saja adalah putra-putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, terutama putri-putrinya, karena beliau juga memiliki putra dari Khadijah, tapi mereka wafat, meninggal dunia ketika usianya masih sangat kecil. Ya, yang hidup sampai dewasa, punya akal, sudah balik, gitu kan? Sampai balik itu adalah putri-putri Rasulullah SAW. Ada 4 putri Rasulullah SAW dari pernikahan beliau dengan Khadijah. Ya, yang pertama adalah Zainab, putri yang paling besar. Ya, kemudian Fatimah, kemudian Ummu Kulsum dan Ruqayyah. Ya, mereka ini mengikuti ibunya, mengikuti Ali bin Abi Thalib, mengikuti Zaid ibnu Harisah yang masih satu rumah itu. Ya, mereka ini kemudian menyatakan diri masuk Islam tanpa ragu sedikit pun. Ya, nah makanya kalau misalkan ada pertanyaan, siapa yang pertama kali masuk Islam? Ya, kalau secara mutlak orang yang paling pertama kali masuk Islam Khadijah. Ya, tapi kalau pertanyaannya dirinci, siapa laki-laki yang pertama kali masuk Islam? Ya Abu Bakar. Gitu ya. Siapa yang pertama kali masuk Islam dari golongan anak-anak? Ya Ali bin Abi Thalib. Ya. Siapa yang pertama kali masuk Islam dari kalangan hamba sahaya atau budak atau mantan budak? Ya, maka jawabnya adalah Zaid ibnu Harisah. Nah, ini menunjukkan keefektifan dakwah Nabi Muhammad SAW di periode dakwah secara sembunyi-sembunyi, dan juga menunjukkan kecermatan Nabi. Beliau pilih orang-orang tertentu ya yang dekat dengan beliau, yang sekiranya ya didakwahkan Islam akan percaya karena mereka mengenal sosok Nabi sebagai orang yang dapat dipercaya, orang yang selalu jujur di dalam perkataannya, tidak pernah berdusta, yang mencintai kemuliaan. Maka mereka langsung beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, insya Allah nanti di lain kesempatan kita akan membahas sosok-sosok yang lainnya, ya, dan juga apa yang dilakukan oleh Nabi di periode dakwah Syria ini selain mengajak orang untuk masuk Islam. Insya Allah Taala, sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Inilah sosok-sosok pertama ya yang masuk Islam dan mereka digolongkan sebagai as-sabiqunal awwalun, hasil dakwah sirriyah Nabi Muhammad SAW. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Blessings be upon Nabi, peace be upon the messenger, and the prophets who were sent, all of them were honored.